Dalam seminggu terakhir, beberapa perkembangan menarik telah menggabungkan perang Rusia-Ukraina dan perang Iran menjadi satu konflik. Kita belum menghadapi perang dunia sesungguhnya, sebab belum ada pihak yang bertempur di dua front sekaligus, seperti Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Namun, ini semakin menghubungkan hasil pertempuran dan berdampak jangka panjang pada pembagian garis pertempuran. Ya, kita menambahkan koneksi baru antara Ukraina dan Arab Saudi, serta memperkuat hubungan antara Rusia dan Iran. Ukraina dan Arab Saudi kini punya kontrak pertahanan, sementara Rusia dikabarkan akan segera memberi bantuan mematikan ke Iran. Versi panjangnya membahas mengapa hubungan ini tak terjadi lebih awal dan apa yang ditunjukkannya tentang keadaan perang Iran menurut pejuang keyboard kurang informasi seperti kita. Kita mulai dengan urusan Arab Saudi dan Ukraina. Zelensky melakukan kunjungan mendadak ke Riyadh karena putra mahkota tertarik untuk membeli. Coba tebak apa? Ya, alat penangkal drone Shahed. Sekarang, kenapa ini terjadi pada bulan Maret 2026 dan bukan Maret 2023? Pertanyaan yang bagus. Pembahasan soal lemahnya pertahanan drone dalam perang Iran banyak menyoroti peran Amerika Serikat. Kita sudah membahas teori tembak pemanah, bukan panahnya sebelumnya. Jadi, saya tidak akan mengulasnya lagi karena namanya sudah jelas. Belum kita bahas kenapa negara Arab tidak melakukannya sendiri. Ada yang berargumen Amerika Serikat memulai perang ini, jadi seharusnya juga yang menyelesaikannya. Namun, hal itu bertentangan dengan realitas politik dan praktis dari situasi ini. Secara politik, mari kita gunakan Arab Saudi sebagai contoh. Riyadh menganjurkan agar perang dimulai, dan saat ini juga menganjurkan agar perang itu terus berlanjut. Itu terdengar seperti Arab Saudi seharusnya mengambil sebagian tanggung jawab atas konflik tersebut. Saya tidak bermaksud menyindir, pemerintah Arab Saudi pun setuju. Jika koordinasi operasi ofensif terlalu sulit, permintaan berikutnya adalah negara-negara menjaga pertahanan sendiri. Seperti ditunjukkan Ukraina, cara paling efektif menembak jatuh Shahed dari darat adalah dengan pertahanan berlapis. Anda perlu unit pencegat di seluruh negeri untuk mengurangi jumlah Shahed saat datang. Hanya negara terkait yang bisa melakukannya. Akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk datang dan melakukan itu secara mendadak. Itu butuh banyak tentara untuk bertahan di sana tanpa batas waktu. Pertimbangan ekonomi dalam situasi ini mengharuskan Arab Saudi menanggung pertahanannya sendiri. Jadi, teka-tekinya tetap ada. Mengapa Arab Saudi tidak membeli dan memasang pertahanan itu bertahun-tahun lalu? Ancaman Shahed bukan hal baru. Ukraina sudah membuat penangkal yang teruji dan murah sejak setahun lalu. Arab Saudi tidak suka Iran, Iran buat Shahed untuk Rusia, lalu Rusia serang Ukraina pakai Shahed. Wajar jika Arab Saudi bekerja sama dengan Ukraina. Situasi keuangan juga tampak sangat mendukung hubungan itu. Saya ingat banyak presiden Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun mengeluhkan pengeluaran pertahanan Eropa. Saya tidak ingat ada presiden Amerika yang mengeluhkan pengeluaran pertahanan Arab Saudi. Memang, anggaran pertahanan Arab Saudi sangat besar. Negara itu berada di peringkat 7 dunia untuk pengeluaran pertahanan, mengalokasikan 7,4% PDB tiap tahun untuk militer. Itu hampir 50% lebih besar daripada yang diwajibkan oleh Komitmen Den Haag dari negara-negara NATO. Pada akhirnya, Arab Saudi menempati peringkat keempat di dunia dalam pengeluaran sebagai persentase dari PDB, di bawah Ukraina 31%, Israel 8,8%, dan Aljazair 8,0%. Itu terletak persis di atas Rusia yang kini terlibat perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Renungkan sebentar. Dan juga perhatikan bahwa Rusia mungkin berbohong tentang pengeluarannya. Ukraina sangat membutuhkan investasi. Riyadh tampaknya wajar memberi fasilitas kredit ke Ukraina untuk menguji pencegat yang nantinya dibuat untuk Arab Saudi. Meski pabrik Ukraina terlalu sibuk memproduksi pencegat untuk kebutuhan dalam negeri, meski Ukraina sendiri tidak menganggap demikian. Tidak ada yang melarang perjanjian lisensi untuk membangun pabrik di Arab Saudi. Namun, tetap belum ada kesepakatan sampai Maret 2026.
Masalahnya, Arab Saudi dan negara lain termasuk Israel berusaha mengambil dua sikap sekaligus. Mereka ingin bersekutu dengan sebagian koalisi barat namun tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia. Investasi di sektor pertahanan Ukraina akan memutus hubungan itu. Arab Saudi tidak mendapat transfer teknologi dari Ukraina seperti yang diterima NATO. Karena itu, posisi mereka sangat genting pada 28 Februari. Namun, pada titik ini tidak ada lagi keseimbangan rapuh yang harus dijaga. Perang itu nyata. Serangan syahid bukan sekadar kemungkinan hipotetis. Jika Arab Saudi ingin solusi terbaik, Ukraina harus jadi mitra. Ini akan menjaga Arab Saudi tetap di ekosistem pertahanan besar meski perang dengan Iran usai. Perang Rusia-Ukraina besar kemungkinan akan berlanjut usai permusuhan aktif di Timur Tengah berakhir. Arab Saudi ingin membangun jaring pengaman untuk 9 bulan ke depan jika konflik terjadi lagi. Sementara itu, Ukraina akan dengan senang hati menerima investasi apapun yang bisa didapatkan di sektor pertahanannya. Mungkin menjadi pertanda peran yang akan dimainkan bersama negara-negara NATO setelah perang berakhir. Untuk menutup poin ini, Arab Saudi dan negara-negara lain salah perhitungan dalam keputusan mereka untuk menunda bekerja sama dengan Ukraina. Sering terjadi di hubungan internasional. Namun sekarang mereka menyadari kesalahan mereka dan mengubah haluan. Dan jika masih belum jelas apakah Arab Saudi telah mengambil keputusan yang tepat untuk mengubah strateginya, yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat berita utama yang terjadi pada saat yang bersamaan. Topik kedua adalah Rusia langsung memberi bantuan militer mematikan ke Iran. Meski perkembangan ini tak mengejutkan, detailnya tetap mengungkap informasi menarik. Bantuan militer umumnya melakukan dua hal. Dampak yang jelas adalah meningkatkan hasil pertempuran bagi penerima bantuan. Dampak yang kurang jelas adalah mengubah insentif dan kemampuan pihak-pihak untuk menghentikan pertempuran, baik lewat kemenangan militer atau negosiasi. Jadi, jika kita ingin memahami pilihan Rusia, kita perlu terlebih dahulu memikirkan tujuan yang sedang dikejar oleh Kremlin. Ciri dunia yang berperang. Koalisi Barat punya tujuan kebijakan sama, sedangkan koalisi lawan memakai cara serupa untuk tujuan berbeda. Rusia bertujuan memperkuat posisinya demi meraih tujuan kebijakan, terutama memperoleh wilayah dan pengaruh lebih besar di Eropa Timur. Rusia tidak terlalu peduli langsung pada peristiwa di Timur Tengah atau Selat Taiwan. Secara tidak langsung, Rusia sangat peduli karena koalisi Barat yang melemah akan memudahkan mereka merebut lebih banyak wilayah di Ukraina. Inilah alasan Tiongkok santai menikmati situasi ini selama sebulan terakhir, dan dalam kadar yang lebih kecil selama 4 tahun terakhir. Meski Rusia dan Iran kalah perang, Tiongkok masih berpeluang jadi pemenang. Sebaliknya, koalisi Barat akan berhasil atau gagal bersama. Implikasi konkretnya adalah Kremlin ingin perang di Iran tetap berlanjut. Kenapa? Ya, itu menguras persediaan Amerika Serikat. Bahkan sudah muncul rumor bahwa Gedung Putih akan menarik diri dari inisiatif Pearl yang memungkinkan negara-negara membeli perlengkapan khusus Amerika untuk dikirim ke Ukraina. Ini menimbulkan perpecahan politik, merusak kepercayaan pada institusi IAS, dan mengurangi kemampuan pemerintah memakai kekuatan militer di luar negeri. Sebenarnya, itu berlaku untuk semua pemerintahan, baik sekarang maupun yang akan datang. Perpecahan politik meluas ke ranah internasional, di mana Rusia senang melihat Eropa dan Amerika Serikat berselisih. Hal itu membuat harga minyak naik dan memberi Kremlin penopang ekonomi di waktu yang tepat. Di awal perang di Iran, sekitar 4 minggu lalu, saya tahu Rusia tak menawarkan bantuan yang berbiaya besar. Sebaliknya, Moskow mulai berbagi intelijen dan bantuan penentuan sasaran dengan Iran. Hal ini sangat penting bagi Iran. Namun, biaya utama membangun jaringan intelijen ada pada pembuatan sistemnya. Setelah dibangun, biaya tambahan untuk berbagi informasi hampir nol. Inilah alasan yang sama mengapa Amerika Serikat terus memberikan bantuan intelijen kepada Ukraina, meskipun Donald Trump memiliki keraguan terhadap hal-hal lainnya. Selama Kremlin masih diuntungkan, meski sedikit, oleh keberhasilan Iran dalam perang, Iran akan terus menerima bantuan. Sekarang kita mulai melihat Rusia membuat beberapa kompromi yang berarti. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Kremlin berencana mengirimkan obat-obatan, tidak ada yang serius, makanan, apapun, dan drone.
Oh, segera senjata Rusia akan membunuh personel militer Amerika Serikat dan kemungkinan banyak dari koalisi Arab. Arab Saudi kembali puas atas keputusannya mendukung Ukraina di sini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan Iran masih membuat beberapa komponen untuk drone Shahed yang pada akhirnya keluar dari pabrik-pabrik Rusia, dan Teheran memanfaatkannya untuk mendapat dukungan Rusia. Saya sudah pernah mengeksplorasi kemungkinan itu, jadi mari kita coba sebaliknya dan lihat hasilnya. Kita perlu mengasumsikan pengiriman drone itu cukup besar. Jika tidak, semua ini sia-sia. Namun berdasarkan laporan tersebut, tampaknya sumber pemerintah Amerika Serikat percaya bahwa pengiriman itu memang signifikan. Jadi, kita akan pakai asumsi itu untuk sisa video ini. Jelas, ini menimbulkan biaya besar bagi Rusia. Garis depan di Ukraina tidak beku, namun dalam beberapa minggu terakhir hampir tidak ada perubahan wilayah. Ukraina masih memanfaatkan pemadaman Starlink di beberapa area, sementara Rusia memanfaatkan masalah jangka panjang Ukraina di lokasi lain. Sekarang bukan waktu yang tepat membagikan drone, kecuali mendapat imbalan signifikan. Salah satu tafsiran peristiwa ini adalah Rusia khawatir laju tembak Iran tidak terlalu baik. Dan ada sedikit risiko bahwa Amerika Serikat mungkin segera dapat menentukan hasil militer dari perang tersebut. Kita sudah membahas bahwa angka ini bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Masuk akal menganggap ini bukan situasi buruk bagi Iran. Namun jika Moskwa memiliki penilaian yang sama, tidak jelas mengapa Rusia tidak menggunakan drone yang diberikan itu untuk menyerang Ukraina. Saya tetap menyarankan berhati-hati menafsirkan situasi genting Iran sebagai penentu Rusia melakukan transfer. Sebaliknya, imbal hasil marginal atas investasi adalah metrik yang penting. Iran yang putus asa bisa menciptakan imbal hasil marginal yang besar. Mungkin Moskwa menilai situasi Iran sudah baik, tapi bisa jadi lebih baik dengan sedikit bantuan. Namun demikian, hal itu tetap menghadapi masalah bahwa prioritas utama Rusia adalah menjaga agar perang tetap berlangsung. Penjelasan sederhananya, Iran butuh sedikit bantuan. Jika tidak, siapapun yang memerintah akan mencari jalan keluar. Anda juga bisa melihat ketegangan dalam hubungan tersebut dari apa yang tidak ada dalam paket transfer itu. Pertahanan udara. Itu memang harus jadi prioritas utama Iran. Namun Moskwa tampaknya tidak ingin menyumbangkan peralatan seperti itu. Sebagian ceritanya tentang kebutuhan Rusia. Kita baru saja membahas serangan besar Ukraina ke dua terminal minyak di Laut Baltik dalam video terakhir. Rusia tak bisa melanjutkan perang jika terminal-terminal itu dan yang lain tetap lumpuh selamanya. Setiap S-400 yang dikirim ke Iran berarti satu S-400 yang tidak melindungi tanah air Rusia. Bagian lain dari ceritanya adalah senjata-senjata ini mungkin memberi imbal hasil yang kecil. Ingat, saat Barat enggan memberi Ukraina peralatan berat di awal invasi, takut Rusia tetap melaju dan merebut Kiev. Anda bisa menceritakan kisah serupa di sini ketika Rusia tak ingin pertahanan udara Iran jadi sasaran latihan Amerika Serikat seperti di hari pertama Perang Iran. Ingat, yang menentukan bantuan adalah tingkat imbal hasil marginal. Terakhir, ada kendala praktis. S-400 memerlukan pelatihan langsung agar efektif. Itu berarti mengirim tentara Rusia ke Iran untuk secara fisik berada di medan perang untuk mengajari tentara Iran dalam pertempuran langsung. Pada gilirannya, bisa muncul situasi di mana tentara Rusia bisa membunuh pilot Amerika. Atau bisa saja pilot Amerika membunuh tentara Rusia saat menargetkan pertahanan udara. Kasus yang pertama menciptakan risiko eskalasi dan secara umum melanggar prinsip dasar untuk tetap menjadi pihak ketiga dalam sebuah perang. Ingat, kita hindari situasi seperti Perang Dunia. Kasus yang terakhir adalah pemborosan nyawa seorang tentara Rusia. Saya tidak bermaksud menyeratkan Kremlin menganggap nyawa sangat berharga. Hanya saja Kremlin lebih memilih mengalokasikan sumber daya ke prioritas Donbas. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Arab Saudi makin terlibat dengan koalisi Barat lewat pembelian sistem Ukraina. Kalimat ini bisa membuat saya kehilangan kredibilitas jika diucapkan 5 tahun lalu. Rusia memberikan bantuan mematikan kepada Iran. Ini bukan sinyal baik untuk situasi militer Iran dari sudut pandang mereka.
Tapi tidak ada seorang pun di Barat yang seharusnya berpikir bahwa itu berarti permainannya akan segera berakhir. Video ini akan segera berakhir. Hari ke-29 berturut-turut telah tercatat. Tolong beri saya istirahat selama 23 jam dan 3/4 sementara Anda menonton salah satu video alternatif ini. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi. Jaga diri Anda.